memulai forum diskusi ilmiah kita. Judulnya menarik, mengenai partner, kelekatan, dan kesejahteraan subjektif pada perempuan dewasa yang mengalami perceraian orang tua. Jadi pada malam hari ini teman-teman kita akan mendiskusikan satu tema yang menarik yang telah diteliti oleh Saudari Clara Josephine mengenai perceraian, ya. Bagaimana perceraian itu bisa membawa dampak dalam diri seseorang, khususnya menyangkut kelekatan. Dan salah satu tingkat kecemasan yang tinggi dalam berhubungan dengan orang lain, terutama pasangan itu, ya, mengenai kelekatan tadi. Jadi karena pengalaman traumatis barangkali ketika orang tua bercerai, hal ini tentu membawa dampak kepada individu seseorang. Dan ini membuat suatu masalah yang bisa saja muncul antara diri seseorang dengan pasangannya. Dan tingkat kecemasan dalam berhubungan dapat menimbulkan sejumlah permasalahan psikologis yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan personal individu tersebut yang disebut dengan subjective well-being. Lalu pada malam hari ini kita akan melihat secara gamblang dan secara mendalam bagaimana kelekatan pasangan yang mengalami perceraian orang tua. Bagaimana hubungannya dengan kesejahteraan individu seseorang. Dan itulah yang akan menjadi topik kita, nanti akan lebih detail akan kita dengarkan dari kedua narasumber kita yang hebat pada malam hari ini, Pak Monty dan Saudari Clara Josephine. Itu kurang lebih hantaran singkat untuk kita teman-teman sekalian. Sebelum kita awali dengan presentasi dari Saudari Clara Josephine, kita saksikan sebentar CV singkat dari kedua narasumber kita. Silakan, Miss, ditayangkan. Yang pertama, narasumber kita yang pertama adalah Dr. Monty P. Setiadharma, MSAT, MCP, MSCC, DCH, psikolog, yang tidak asing lagi bagi kita, ya. Beliau menyelesaikan S1 Psikologi di Universitas Indonesia tahun 82, lalu pada 86 dan 90 meraih gelar S2 di dua universitas yang berbeda, di College of Notre Dame mengenai Master of Counseling Psychology, dan satu lagi di Emporia State University. Pada tahun 2000 beliau meraih gelar doktor yang pertama dari American Institute of Hypnotherapy, khusus doktor bidang hipnoterapi klinis. Lalu S2, S3 yang doktor yang kedua adalah dari Universitas Indonesia, bidang ilmu psikologi pada tahun 2006. Inilah riwayat pendidikan beliau. Dari Pak Monty, pengalaman bekerja dari sekian banyak, ada beberapa di sini bisa kita lihat, ya. Dosen Fakultas Psikologi di Universitas Tarumanegara dan sekaligus juga ikut menjadi pendiri fakultas kita di sini tahun 94 sampai sekarang. Dan menjadi praktisi privat mulai dari 91 hingga sekarang. Pernah beliau menjadi rektor Untar 2008 sampai 2010 dan pernah sebagai wakil ketua Yayasan Tarumanegara 27-2008 dan wakil rektor bidang Financial Affair Untar 2006 sampai 2008. Pernah menjadi dekan juga 97 sampai 2005 dan beberapa kegiatan yang menyangkut terapi sudah beliau lakukan. Nah, inilah narasumber kita yang pertama, teman-teman. Dan pengalaman pelatihan juga beliau miliki, ya. Dan kepakaran beliau adalah mengenai terapi bidang seni dan psikologi pernikahan dan keluarga, psikologi olahraga, dan mengenai budaya serta mitologi.
Untuk publikasi beliau bisa dilihat di Google Scholar dengan link yang ada di bawah. Narasumber kita yang kedua, teman-teman, kita lihat Saudari Clara Josephine, MC psikolog, kandidat psikolog ya. Pendidikan diterima di Universitas Atmajaya tahun 2016 sampai 2020 dan sejak 2021 yang lalu kuliah S2 di Untar. Dan pengalaman bekerja beliau ya pernah menjadi content writer untuk World Mental Health Day dan pernah menjalani volunteer sebagai konselor di catatan psikologi, pernah menjadi fasilitator dan juga sebagai volunteer di gereja ya sebagai konselor dari tahun lalu hingga sekarang. Demikian teman-teman sedikit CV dari kedua narasumber kita yang hebat pada malam hari ini. Untuk tidak berlama-lama, saya akan beri kesempatan dulu kepada Saudari Clara Josephine untuk mempresentasikan penelitian beliau pada kita. Ini menjadi bahan kita nanti untuk diskusi selanjutnya ya, khususnya teman-teman yang sedang merancang tesis yang mau ditulis atau mau diteliti. Barangkali muncul impuls-impuls ide dari pertemuan kita malam hari ini. Semoga. Silakan Saudari Clara Josephine, waktu dan tempat saya berikan untuk Anda. Baik, terima kasih banyak Pak Raja atas perkenalannya. Saya izin untuk share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, oke. Apakah sudah terlihat Pak Raja? Sudah. Oke, baik. Oke, sebelumnya selamat malam untuk Pak Raja, Pak Monty, dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya akan membagikan hasil mengenai penelitian saya bersama dengan pembimbing saya, Pak Monty, dan juga Ibu Nani, dengan judul Peran Perceived Partner Responsiveness sebagai moderator dalam hubungan antara attachment dan subjective well-being pada perempuan dewasa awal yang mengalami perceraian orang tua. Oke, apa awalnya yang membuat saya untuk meneliti terkait dengan hal ini? Itu dikarenakan dengan latar belakang di mana terjadinya angka perceraian yang semakin meningkat dari tahun 2015. Jadi menurut Badan Pusat Statistik dari tahun 2015 hingga tahun 2021, angka perceraian di Indonesia ini selalu mengalami peningkatan seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide. Nah, dari Kementerian Agama pun juga mengatakan bahwa setidaknya 1 dari 5 pasangan itu mengalami perceraian. Dan ketika kemarin saya mencoba untuk menggali data terbaru, memang di tahun 2023 pun itu mengalami peningkatan sebanyak 15% daripada tahun 2021. Sehingga saat ini angka perceraian di Indonesia sudah menginjak sekitar 500.000 lebih angka perceraian. Lalu apa masalahnya ketika angka perceraian di Indonesia semakin meningkat? Ketika kita membicarakan tentang angka perceraian yang semakin meningkat, itu artinya ada perpisahan antara orang tua, di mana ayah dan ibu berpisah yang akan kemudian berdampak pada anak-anak mereka. Bagi orang dewasa, perceraian sendiri sudah merupakan hal yang sulit bagi mereka untuk dihandle oleh orang dewasa. Apalagi untuk anak-anak, di mana ada yang terjadinya perubahan struktur keluarga, dari segi aktivitas, adanya perubahan adaptasi lagi di lingkungan keluarga, seperti itu. Dan selain itu, dampak dari perceraian ini terus berlangsung, tidak hanya di masa anak, melainkan hingga masa dewasa. Dan penelitian-penelitian juga sempat mengungkapkan bahwa dampak perceraian ini dirasakan khususnya juga untuk perempuan-perempuan secara jangka panjang. Nah, untuk perempuan apa saja yang sudah diungkapkan oleh penelitian dampak dari perceraian itu sendiri? Di antaranya adalah masalah self-esteem, konflik tinggi dalam hubungan, adanya resiko perceraian yang lebih tinggi di kemudian hari, lebih tingginya tingkat stres, hingga perasaan takut untuk ditinggal, perasaan takut untuk terbuang, yang mengarah kepada masalah kelekatan atau attachment.
Nah, sebenarnya dari penelitian di tahun 2021 itu juga mengungkap bahwa pada perempuan dewasa dengan orang tua yang bercerai cenderung memiliki masalah kelekatan, di mana attachment anxiety dan juga attachment avoidance-nya tinggi. Nah, sebenarnya apa sih kelekatan atau attachment yang sudah dilakukan di penelitian ini? Jadi attachment sendiri ini merupakan sebenarnya suatu sistem di dalam diri kita yang sebenarnya terbentuk semenjak pengasuhan di masa anak-anak kita hingga remaja. Nah, sebenarnya pola pengasuhan ini sangat bergantung dengan yang tadi, pola kuantitas dan juga kualitas dari pengasuhan orang tua kepada anak. Seperti yang kita ketahui ketika terjadinya perceraian, diketahui di penelitian bahwa orang tua itu menjadi tidak fokus terhadap anak mereka. Mereka cenderung untuk terfokus pada emosi mereka masing-masing, mengurus masalah perceraian, sehingga anak-anak mereka itu tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal. Nah, idealnya ketika anak itu mendapatkan pengasuhan yang optimal, mereka itu bisa mengeksplorasi dunia mereka, bertumbuh di dunia mereka ini secara aman. Karena mereka tahu bahwa selalu ada sosok caregiver utama yang adalah orang tua, itu yang selalu menemani mereka dan memberikan ruang aman bagi mereka untuk bertumbuh. Nah, tetapi sayangnya pada masalah orang tua dengan bercerai, ini mereka menjadi kurang responsif terhadap anak mereka, sehingga membuat anak mereka merasa tidak aman untuk mengeksplorasi, untuk bertumbuh di dalam dunia mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan sosok orang tua yang sedang sibuk dengan masalah perceraian mereka. Nah, oleh karena itu ditemukan bahwa perempuan dewasa ini cenderung memiliki masalah kelekatan di kemudian hari. Lalu dampaknya apa apabila memiliki masalah kelekatan? Nah, masalah kelekatan ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita telusuri lebih jauh. Karena seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kelekatan ini sebenarnya adalah suatu sistem di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita nanti merasakan ancaman ataupun merasakan bahaya, sistem ini teraktivasi. Sebenarnya ada tidak sih sosok aman yang bisa membuat kita itu merasa aman ketika menghadapi suatu ancaman ataupun bahaya? Nah, ketika tadi terjadi masalah kelekatan, akhirnya bisa berdampak pada secara kognitif, secara afektif, bagaimana individu berperilaku. Attachment ini menjadi dasar bagi kita untuk berperilaku dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain. Mengapa? Karena kita memiliki pandangan sendiri terhadap diri kita, bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita memandang dunia kita, itu semua terbentuk karena adanya tadi pola kelekatan atau attachment. Nah, sehingga ketika adanya masalah kelekatan ini bisa mengakibatkan masalah, baik itu dari segi personal sosial kita, dari segi kita bekerja, berhubungan dengan orang lain, tadi memandang diri kita sendiri. Nah, ketika terjadi banyak masalah di berbagai aspek kehidupan kita, ini akan berpengaruh terhadap yang dinamakan subjective well-being. Apa itu subjective well-being? Itu adalah bagaimana kita mengevaluasi hidup kita secara keseluruhan. Apakah kita merasa cukup puas dengan hidup kita yang sudah kita jalani selama ini? Nah, umumnya ketika masalah kelekatan ini terjadi, ini bisa menyebabkan rendahnya subjective well-being seseorang. Lalu, apa yang terjadi jika subjective well-being seseorang itu rendah? Nah, dari berbagai penelitian, ini sudah diketahui bahwa ketika SWB individu itu rendah, ini sangat berdampak dan berhubungan dengan kesulitan individu untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Dengan munculnya emosi negatif, lalu keberhargaan diri yang rendah, disertai masalah di berbagai aspek kehidupan tadi, serta ditemukan adanya ide dan perilaku bunuh diri, sehingga dampak dari rendahnya SWB ini menjadi hal yang fatal. Lalu bagaimana caranya untuk membantu peningkatan SWB ini? Salah satu faktor protektif yang diketahui itu adalah hubungan sosial yang positif. Bagaimana individu bisa merasa dirinya itu mendapatkan dukungan sosial yang cukup, itu bisa membantu dalam peningkatan SWB. Nah, untuk masalah di penelitian ini, bagi perempuan dewasa dengan orang tua yang bercerai dan mereka sudah menikah, seperti itu, salah satu dukungan sosial yang bisa diperoleh adalah dari pasangan mereka. Ini kemudian yang disebut dengan dukungan dari pasangan, atau disebut di penelitian ini perceived partner responsiveness. Nah, perceived partner responsiveness ini tidak hanya sekedar pasangan itu hadir
secara fisik, secara emosional, ataupun memberikan bantuan materi. Tetapi bagaimana individu bisa mempersepsikan bahwa diri mereka itu didukung dan juga dipahami oleh pasangan mereka. Nah, ini yang menjadi penting. PPR ini diduga mampu menjadi moderator, seperti yang tadi dikatakan bisa membantu individu merasa lebih aman, terutama bagi individu-individu dengan attachment anxiety dan juga avoidance yang tinggi. Membantu mereka merasa aman, merasa mengurangi stres mereka. Oleh karena itu, dikatakan diduga mampu menjadi moderator dalam memodifikasi hubungan antara tadi attachment dengan juga SWB. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran PPR sebagai moderator dalam hubungan antara attachment dan SWB pada perempuan dewasa awal yang mengalami perceraian orang tua. Nah, sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian yang serupa di Indonesia, tetapi memang PPR sendiri sudah menjadi salah satu moderator yang diteliti di penelitian lainnya yang berhubungan juga dengan hubungan antar pasangan. Ini untuk terkait dengan tinjauan pustaka, terkait dengan attachment sendiri didefinisikan sebagai ikatan emosional yang menghubungkan individu dengan individu lainnya. Nah, pada orang dewasa, attachment ini bisa dilihat melalui dimensi attachment anxiety dan juga attachment avoidance. Individu dengan attachment anxiety yang tinggi itu cenderung memiliki keinginan yang kuat akan kedekatan dan juga perlindungan. Tetapi sifatnya ini berlebihan, sehingga memunculkan pola yang maladaptif ketika berhubungan dengan orang lain. Individu dengan attachment avoidance yang cenderung tinggi ini juga memiliki ketidaknyamanan untuk dekat dan juga bergantung dengan orang lain, sehingga cenderung mengandalkan diri sendiri secara berlebihan. Nah, seperti yang kita lihat, baik attachment anxiety maupun attachment avoidance ini sama-sama memunculkan pola yang sebenarnya maladaptif, karena keduanya ini didasarkan dari kecemasan yang berlebihan sebenarnya. Terkait dengan perceived partner responsiveness, didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai sejauh mana pasangan mampu memahami dan hadir untuk memberikan dukungan saat dibutuhkan. Jadi tadi berbeda dengan receive social support yang mungkin teman-teman juga sering dengar. Jadi perceived partner responsiveness ini menitik beratkan pada persepsi individu. Jadi bukan hanya kehadiran nyata dari support yang diberikan, baik secara materi, fisik, maupun emosional. Lalu yang ketiga, terkait dengan variabel yang ketiga adalah subjective well-being, yang didefinisikan sebagai evaluasi individu mengenai hidupnya secara menyeluruh, mencakup evaluasi aspek kognitif maupun afektif. Nah, jadi tidak cukup hanya terkait dengan kognitifnya, bagaimana individu merasa puas dengan kehidupannya, tetapi perlu diselingi dengan bagaimana afektifnya, bagaimana individu didominasi perasaan-perasaan tertentu dalam kehidupannya. Ini yang kemudian akan membentuk penilaian terhadap SWB individu. Ini terkait dengan hipotesis penelitiannya. Jadi dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis. Yang pertama terdapat hubungan negatif antara attachment dan juga SWB. Hipotesis yang kedua adalah PPR, Perceived Partner Responsiveness, dapat memoderatori hubungan antara attachment dan juga SWB pada perempuan dewasa awal yang mengalami perceraian orang tua. Terkait dengan metodologi penelitiannya, karakteristik partisipan yang dibutuhkan adalah perempuan dalam rentang 20 hingga 40 tahun, sudah menikah, dan mengalami perceraian orang tua sebelum mereka berusia 18 tahun. Teknik samplingnya dengan purposive sampling, desain penelitiannya kuantitatif korelasional. Untuk alat ukurnya, ECRR, Experiences in Cross Relationship Device, ini diberikan untuk mengukur attachment individu. Perceived Partner Responsiveness Scale dilakukan untuk mengukur tadi persepsi akan dukungan sosial dari pasangan. Lalu SWLS dan juga PANAS ini dilakukan untuk mengukur terkait dengan tadi tingkat SWB dari individu. Dan semuanya sudah memiliki validitas dan juga reliabilitas yang cukup untuk dilakukan di penelitian ini. Untuk proses pengambilan datanya, itu saya berkolaborasi dengan salah satu komunitas yang memang terjun dan juga fokus di area broken home, jadi memang terkait dengan perpisahan orang tua. Nah, di sana saya menghubungi 200 partisipan, tetapi yang tergabung dalam penelitian ini pada akhirnya hanya 115 orang partisipan. Oke, kita akan lanjut ke bagian ini merupakan data demografi terkait dengan partisipannya dengan kebanyakan pendidikan terakhir yang SMA. Dengan usia mayoritasnya di usia rentang 20 hingga 25 tahun dan rentang usia saat orang tua bercerai ini lebih banyak didominasi di usia 11 hingga 17 tahun.
Terkait dengan lama usia pernikahan, mayoritas dari partisipan ini telah menikah selama 0 hingga 5 tahun. Dengan kecenderungan mereka ini tidak memiliki anak. Oke, kita akan masuk ke hasil analisisnya terkait dengan hipotesis 1. Jadi setelah dilakukan uji normalitas dan sebagainya, dan juga uji korelasi Pearson, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara attachment dengan SWB. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini hubungannya negatif signifikan, dan angkanya ini dikategorikan sebagai angka yang kuat. Jadi ketika attachment anxiety ataupun attachment avoidance itu tinggi, maka semakin rendah pula tingkat SWB pada diri individu. Oke. Untuk yang hipotesis kedua dilakukan hasil uji MRA, Moderated Regression Analysis dari SPSS, didapatkan hasil bahwa PPR, Perceived Partner Responsiveness, ini tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan baik antara attachment anxiety maupun attachment avoidance terhadap subjective well-being pada partisipan. Jadi dikatakan tidak berperan, tidak bisa memodifikasi, memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara attachment dan juga SWB. Nah, setelah dilakukan tidak adanya hasil memoderasi, maka dilakukan analisis uji tambahan, di mana adanya uji regresi tambahan pada kelompok PPR rendah dan juga PPR tinggi. Nah, pada PPR yang rendah, attachment anxiety dan juga attachment avoidance ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SWB, tetapi tidak pada kelompok PPR yang tinggi. Nah, tetapi ketika dilakukan uji regresi lanjutan untuk melihat pengaruh interaksi antara variabel moderator tersebut, tetap ditemukan bahwa tidak bisa memoderasi hubungan antara attachment maupun SWB. Terkait dengan hasil penelitian dan diskusi, hipotesis pertama diterima, di mana attachment anxiety dan avoidance memiliki hubungan negatif signifikan dengan SWB. Hal ini bisa dikarenakan attachment anxiety ini berhubungan dengan distress intensifying appraisal, di mana individu cenderung memandang tantangan sebagai sebuah ancaman, sehingga terus melakukan pemikiran berulang yang kemudian meningkatkan stres dan juga emosi negatif yang kemudian berdampak pada SWB individu. Sama halnya pada attachment avoidance, berhubungan dengan kecenderungan individu untuk menekan emosi-emosi, terutama emosi negatif yang dirasakan, yang justru berdampak pada penumpukan perasaan dan juga gagal dikeluarkan secara adaptif, sehingga bisa meningkatkan stres dan berpengaruh terhadap SWB individu. Oke, untuk hipotesis yang kedua, ini ditolak dengan hasil PPR tidak berperan sebagai moderator antara attachment dan juga SWB. Nah, PPR, walaupun di penelitian-penelitian sebelumnya ini mengatakan bahwa PPR ini sangat baik untuk individu dengan tingkat attachment avoidance dan juga anxiety yang tinggi karena bisa memberikan rasa aman dan juga mengurangi tingkat stres mereka. Tetapi di penelitian ini didapatkan bahwa PPR tetap tidak dapat berperan sebagai moderator. Pada attachment anxiety, individu cenderung memiliki kekhawatiran yang kuat akan ditinggalkan, disertai terus pemikiran negatif yang berulang, sehingga tetap merasakan emosi negatif walaupun ada pasangan yang mendukung. Nah, untuk individu dengan attachment avoidance, cenderung memiliki ketakutan akan dikecewakan oleh orang lain, sehingga adanya pasangan yang mendukung mungkin belum cukup karena tadi kuatnya ketakutan akan dikecewakan atau disakiti. Terkait dengan kesimpulannya, disimpulkan bahwa PPR tidak berperan sebagai moderator, tetapi diketahui bahwa persepsi bahwa pasangan responsif ini tetap signifikan, karena bisa memprediksi penurunan dan peningkatan SWB pada perempuan dewasa awal yang mengalami perceraian orang tua. Tentunya penelitian ini memiliki kelebihan dan juga keterbatasan, di mana kelebihannya bisa menggali peran PPR sebagai moderator, berkontribusi terhadap eksplorasi literatur terkait dengan attachment, PPR, dan juga SWB, serta menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang serupa. Keterbatasannya memang dalam partisipan penelitian ini tidak dipertimbangkan terkait dengan latar belakang kasus perceraian itu sendiri dan juga struktur gambaran keluarga, sehingga tidak diketahui terkait dengan dinamika dalam keluarga tersebut. Untuk saran teoritisnya, diharapkan bisa berkontribusi terhadap eksplorasi literatur terkait dengan attachment, PPR, dan juga SWB dalam menyusun program-program untuk peningkatan SWB di masyarakat.
menjadi acuan bagi peneliti berikutnya untuk mempertimbangkan variabel lain yang mungkin bisa menjadi moderator dan juga menggunakan metode penelitian lain yang mungkin bisa menggali data secara lebih mendalam. Terkait dengan saran praktisnya, bagi masyarakat umum diharapkan bisa lebih menyadari kebutuhan akan diri sendiri dan dampak dari pola attachment yang terbentuk di dalam diri, sehingga bisa mengetahui dampaknya terhadap evaluasi kehidupan individu secara menyeluruh. Lalu bagi individu yang tadi mau menikah, terutama perempuan yang mengalami perceraian orang tua, untuk mempertimbangkan bahwa tadi faktor pasangan yang mampu memberikan dukungan dan juga responsif, ini sangat penting karena peran ini sangat krusial terhadap tadi peningkatan ataupun penurunan SWB. Lalu bagi praktisi profesional di bidang terkait diharapkan bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk menjadi tambahan literatur dalam membuat program intervensi yang bisa membantu masyarakat, termasuk penyelesaian konflik yang lebih adaptif untuk klien. Karena tadi masalah kelekatan attachment juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana mereka menyelesaikan konflik dalam suatu hubungan. Oke, baik, ini daftar pustaka yang digunakan dalam presentasi pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak atas para audiens yang telah mendengarkan hingga akhir presentasi. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kembali kepada Pak Raja. Oke, terima kasih Mbak Clara Terima kasih, Pak. Josephine. Tepuk tangan dulu untuk presentasi yang sangat baik ya, dan sistematis, terstruktur ya, serta gampang dipahami. Mungkin boleh ditutup dulu slide-nya Mbak Clara. Ya, jadi teman-teman sudah kita dengarkan tadi secara gamblang ya, bagaimana hasil temuan dari Mbak Clara menyangkut variabel yang dipilih, attachment, PRR, PPR ya, dan juga subjective well-being pada wanita yang mengalami ya orang tua yang bercerai. Nah, sebelum kita lanjutkan selingan dengarkan musik, mungkin ada sepatah dua patah tambahan atau masukan dari Pak Monty terkait dengan penelitian Mbak Clara ini. Pak Monty, kami beri waktu Pak Monty sebelum kita Oke, diskusi. saya kasih tambahan untuk menyederhanakan supaya lebih aplikatif. Jadi pertama, penelitian ini dibimbing oleh Roswiani dan saya. Yang diteliti adalah para perempuan yang orang tuanya bercerai, ya, terutama perempuan menikah, tapi perempuan itu orang tuanya bercerai, itu demografinya. Nah, Clara ingin melihat pasangan hidup si perempuan ini, impresinya terhadap pasangan hidup, terhadap suaminya, itu dipengaruhi banyak apa tidak oleh pengalaman perceraian orang tuanya gitu. Karena si perempuan itu mengalami perceraian orang tua. Jadi misalnya kalau suaminya kurang responsif, apakah dia menjadi lebih cemas? Kalau suaminya responsif, apakah dia menjadi tidak lebih cemas? Gitu loh. Ya, ini yang mau diteliti. Itu yang dikenal sebagai persepsi partner responsiveness. Suami itu tanggap atau tidak pada perempuan yang orang tuanya bercerai. Nah, kita harus memahami istilah dari anxiety, attachment anxiety dan attachment avoidance. Attachment anxiety itu apa sih? Attachment itu kan kelekatan. Kalau seseorang itu memiliki kelekatan tapi dia canggung atau dia sanksi, jangan-jangan pasangan saya nanti akan meninggalkan saya, itu menimbulkan kecemasan. Kalau attachment avoidance, ini misalnya seseorang itu dikasih ragam fasilitas oleh pasangan hidup. Ya, kamu saya kasih rumah, saya kasih mobil, ada sopir, ada segala macam, tapi saya jarang di rumah gitu. Ini attach tapi avoidance gitu loh. Ya.
Nah, kondisi-kondisi attachment anxiety dan attachment avoidance ini yang kemudian muncul di dalam hubungan suami istri. Tinggal si perempuan sekarang mempersepsinya itu seperti apa. Ya. Kalau dia mempersepsinya itu negatif, menjadi cemas, menjadi avoidance, well-being-nya atau kesejahteraannya itu menurun, nggak nyaman kan, itu. Nah, kalau itu tidak menimbulkan kecemasan, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada anxiety, nggak ada avoidance, kalau dia attach, ya pastinya well-being, subjektif well-being-nya tinggi. Oke, itu yang dihasilkan oleh Clara dengan penelitian ini, bahwa subjektif well-being berbanding terbalik atau negatif dengan kondisi attachment anxiety dan attachment avoidance. Jadi kalau orang itu mengalami kecemasan atau mengalami konsep avoidant, seperti kurang dipedulikan, agak diabaikan, itu akan menjadi subjektif well-being-nya atau kesejahteraannya turun gitu. Ya, itu makanya jadinya berbanding terbalik. Tapi apakah ini dipengaruhi oleh persepsi akibat perceraian orang tua? Ternyata enggak juga gitu ya. Jadi tergantung nanti bagaimana tanggapan pasangannya itu. Kalau memang kalau semata-mata dimediasi oleh perceraian orang tua itu kan pengalaman masa lampau. Jadi kalau dalam psikodinamika itu dianggap sebagai transference. Ya, pengalaman masa lampau, orang tua saya bercerai. Ini suami saya kayak begini. Jangan-jangan dia meninggalkan saya gitu. Begitu apa enggak? Enggak juga ternyata. Ya. Itu apa yang dihasilkan oleh penelitian dari Clara ini. Gitu loh kira-kira. Itu saya kasih gambaran umum hasil penelitiannya seperti itu. Jadi memang attachment anxiety dan avoidance ini berbanding terbalik dengan subjective well-being, tetapi perceived partner responsiveness tidak serta-merta atau tidak secara otomatis menjadi mediasi kondisi seperti ini. Gitu kira-kira ya. Saya Baik, kembalikan lagi. luar biasa. Terima kasih sekali Pak Monty. Akhirnya menjadi jelas bagi kita tujuan utama dan hasil dari penelitian Mbak Clara ya. Ini seperti makan apa ini? Makan snack. Jadi semakin renyah dikunyah. Ya, teman-teman. Ya, minimal dalam pandangan saya yakin juga teman-teman semua mendapat kesan yang serupa ya terhadap penjelasan tambahan yang dikemukakan oleh Pak Monty tadi. Dan saya harap dengan itu kita semakin bisa nanti membedah ya penelitian ini melalui apa? Melalui pertanyaan-pertanyaan kita bisa bongkar nanti semua apa yang ada di balik semua penelitian ini. Dan inilah kesempatannya untuk kita bersama. Nah, sebelum kita awali diskusi kita, mari kita mengheningkan sejenak ya, menyaksikan dan merenungkan kata-kata mutiara yang akan ditampilkan melalui video singkat ini. Persilakan, Miss, ditampilkan. Di tempat saya tidak ada suara. Di tempat Anda, apakah ada suaranya? Belum. Halo. Ya, mungkin dinaikkan suaranya, Miss. Ini kayak film gagu zaman Chaplin nih kayaknya. Ya, mungkin dicoba diulang sekali lagi ya. Mungkin ada tadi kesalahan teknis. Ya, memang kalau ada audio rasanya video itu semakin berbicara dia. Oke, sudah.
Terima kasih banyak Miss Hartina yang telah membantu kita lewat video yang inspiratif tadi ya. Satu hal yang saya ingat tadi dari video itu adalah kebahagiaan itu bukan sesuatu yang ada di sana, tetapi yang ada di sini, di dalam diri ini. Dan barangkali ada relevansinya juga lah dengan tema kita pada malam hari ini, bahwa seorang wanita yang mengalami pengalaman traumatis percayaan orang tua, kalau ingin mencapai kebahagiaan sebagai satu unsur dari subjective well-being itu, tidak ada di sana, tetapi ada dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia mengolah diri, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita telah saksikan tadi presentasi dari Mbak Clara dan juga penjelasan yang sangat menarik dari Pak Monty mengenai attachment itu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seorang wanita ya mempersepsikan diri ya terhadap pasangannya. Jadi ini sangat relevan ya dalam kehidupan keluarga ya, khususnya keluarga pasangan-pasangan muda ya, yang kita lihat tadi dari gambaran demografis itu rata-rata antara 1 sampai 5 tahun. Jadi pasangan yang sangat muda dan itu penuh perjuangan ya, bukan hanya perjuangan antara relasi satu sama lain, tetapi juga perjuangan mengenai diri sendiri ya, masalah yang ada dalam diri sendiri, bagaimana mengolahnya. Jadi teman-teman boleh kita mulai bertanya sekarang, terserah, boleh pertanyaan informatif, bisa provokatif, bisa juga interrogatif ya, tentu kalau bertanya interrogatif ya. Ya, oke. Jadi silakan boleh bertanya terhadap hasil yang didapat oleh peneliti atau metodologinya atau persoalan praktis aplikatif dari penelitian ini. Silakan. Saya beri waktu pada ada 2 penanya. Yang pertama dan udah 3 ya. Jadi saya buat saja mulai dari kiri ke kanan ya supaya adil ya. Jadi yang pertama nanti Pak Haryadi, yang kedua Ibu Sefira, lalu yang ketiga nanti Mbak Elisa ya. Jadi itulah penanya ronde pertama. Sambil Anda juga boleh memposting pertanyaan Anda di apa ya, di apa namanya itu, di yang ditulis itu di web ya. Di chat ya, di chat ya, di chat. Oke, bisa di chat nanti akan saya bacakan. Silakan Pak Haryadi. Semangat. Ya, semangat Pak. Dari Indonesia. Selamat malam Pak Raja, Pak Monty, Mbak Clara, dan semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya tadi dari awal sampai sekarang fokus memperhatikan presentasi dari Mbak Clara dan penjelasan dari Pak Monty, karena topik ini juga hampir sama dengan topik penelitian tesis saya terkait dengan perceraian. Nah, dan nanti juga akan dibimbing oleh Pak Monty dan Bu Nani untuk tesis saya. Ya, Mbak Clara, tadi ada beberapa yang mungkin saya mau mempertanyakan. Yang pertama terkait dengan apa namanya, subjek penelitian itu tadi ditentukan kriterianya adalah wanita yang pernah mengalami perceraian orang tua. Mbak Clara mengambil atau menentukan kriteria itu di bawah 18 tahun. Kemudian apakah berdasarkan studi literatur yang Mbak Clara lakukan,
terdapat perbedaan antara pengaruh dari pengalaman perceraian pada tahapan usia ya. Maksud saya ketika anak itu mengalami perceraian orang tua pada usia balita, remaja, dan dewasa awal, itu apakah berdasarkan studi literatur yang Mbak Clara lakukan itu yang signifikan dampaknya gitu. Mungkin itu dulu Pak Raja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Jadi intinya Mbak Clara, apa kira-kira kriteria? Nah, jadi dari kriteria yang ditentukan tadi, adakah perbedaan spesifik ya yang dialami oleh para subjek itu ya ketika dia berusia muda atau katakanlah pada usia dewasa atau sudah atau masih anak-anak, adakah studi atau karakteristik khusus terhadap subjek itu? Kurang lebih seperti itu tadi ya Pak ya. Yang kedua kita beri kesempatan kepada Saudari Sefira. Silakan Mbak Sefira. Baik, terima kasih Pak Raja. Selamat malam Mbak Clara. Sebenarnya terima kasih untuk presentasinya, sangat-sangat menarik untuk saya juga. Mbak Clara, saya mungkin mau tanya bukan menanyakan gimana-gimana sih, cuma mau tahu untuk latar belakangnya. Tadi Mbak Clara kan bercerita bahwa PPR sendiri belum ada penelitiannya di Indonesia ya, kalau saya tidak salah. Nah, saya ingin tahu apa yang menjadi alasan Mbak Clara untuk akhirnya memakai variabel tersebut, dan mungkin bisa sharing juga nih, ada nggak sih kendala yang timbul karena kan itu tidak digunakan atau belum digunakan di Indonesia ya? Apa saja sih kendala yang timbul selama Mbak Clara ini menjalankan penelitian? Mungkin jadi akan berguna bagi teman-teman dan termasuk saya sendiri ketika nantinya misalkan ternyata ada nih kendala yang serupa gitu ya. Terima kasih Mbak Clara. Selamat malam. Iya, Mbak Clara mungkin sudah merekam apa yang dikatakan oleh Mbak Sefira ya. Ya, jadi nanti akan dijawab oleh Mbak Clara. Yang ketiga kita lanjutkan Mbak Elisa. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Raja, Mbak Clara. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi tadi satu sudah diwakili oleh Pak Haryadi ya. Kemudian yang kedua itu sebenarnya sedikit out of the content ya, tapi saya penasaran. Dalam melaksanakan kajian, Mbak Clara ini juga meneliti juga nggak bagaimana peran orang tua sendiri itu dalam memerankan peran utama, terutama bagaimana anak menyesuaikan diri dengan perceraian sehingga dapat mengurangi dampak psikologis perceraian pada anak-anak. Itu Mbak Clara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elisa atas pertanyaannya. Jadi kami beri waktu sekarang kepada Mbak Clara. Silakan Mbak Clara. Kalau ada nanti yang belum jelas pertanyaannya, kita bisa ulangi lagi ya. Silakan Mbak Clara. Oke, baik. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan mulai menjawab dari pertanyaan Pak Haryadi dulu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Haryadi terkait dengan subjek penelitian perempuan dengan orang tua bercerai sebelum berusia 18 tahun. Nah, ini juga akan saya jelaskan karena ini berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Pak Haryadi juga, apakah dari studi literatur ada yang berbeda dari pengalaman perceraian berdasarkan usia anak. Jadi memang kalau dari literatur sendiri itu menyebutkan bahwa memang terjadi adanya terjadi adanya perbedaan antara anak, misalnya anak usia dini 0 sampai dengan 5, di usia remaja seperti apa, itu memang ada perbedaannya. Dimana kalau anak usia dini mungkin mereka belum memahami seperti itu ya. Lalu juga masih sangat membutuhkan sosok orang tua karena itu kan merupakan masa-masa yang sangat krusial. Nanti berbeda bagaimana mereka menanggapi permasalahan perceraian ini karena di satu sisi belum mengerti, berbeda dengan nanti anak-anak yang sudah menginjak usia sekolah.
di mana mereka mungkin juga belum mendapatkan kejelasan dari orang tua mereka belum begitu memahami juga sebenarnya terkait dengan masalah perceraian, yang kalau dari literatur sendiri ini sangat berdampak pada prestasi di sekolah mereka, seperti itu. Nanti ketika di remaja, ini berbeda lagi ketika terjadi perceraian orang tua, di mana remaja sedang mengalami gejolak emosi yang intens, seperti itu. Jadi ketika mereka tidak memiliki regulasi emosi yang baik, ini sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana mereka membangun hubungan dengan teman-teman mereka. Nah, jadi memang sangat bergantung dengan perkembangan usia mereka berdasarkan literatur. Nah, tetapi kenapa saya membatasinya sebelum usia 18 tahun? Karena saya kembali kepada teorinya. Teori terkait dengan attachment sendiri. Ketika saya baca mengenai teori attachment yang didasari oleh teorinya Bowlby, itu mengatakan bahwa sebenarnya pola attachment memang terbentuk dari semenjak anak, semenjak masih sangat dini seperti itu. Tetapi pola attachment ini sebenarnya terus bergulir, terus terbentuk selama dari dari masa anak hingga dengan masa remaja. Oleh karena itu saya memilihnya sebelum berusia 18 tahun, karena setelah itu sudah memasuki mungkin di teori-teori tertentu sudah memasuki masa dewasa awal seperti itu. Nah, itu mungkin yang pertama terkait dengan subjek penelitian. Dari Pak Haryadi mungkin ada tanggapan atau mungkin ada yang belum terjelaskan, begitu Pak? Ya, penjelasannya udah saya dapatkan, Mbak Clara, sangat jelas. Dan apakah saya boleh bertanya lebih lanjut? Tadi saya lupa, Mbak Clara, waktu studi literatur, apakah juga Mbak Clara Ada persoalan jaringan ya, sepertinya Sorry, Pak. dari putus Gorontalo. ya? Terputus Pak, mungkin Pak Oh, Haryadi boleh diulangi Pak, karena kita terputus ya, Pak? ya tidak utuh dengarkan Oke, pertanyaan maaf, Bapak. maaf. Ya. Ya, jadi Mbak Clara tadi terima kasih penjelasannya udah sangat jelas, dan saya bertanya lebih lanjut terkait dengan literatur yang Mbak Clara baca, apakah juga ditemukan misalnya ada perbedaan terkait dengan jenis kelamin ya, karena ini kan sampel penelitiannya adalah wanita, kira-kira pada laki-laki ada enggak disebutkan, Mbak, dampak perceraian ketika dia seorang laki-laki itu berumah tangga gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya Pak Haryadi. Terkait dengan jenis kelamin, memang ketika saya mencoba mencari di literatur sendiri, itu memang sebenarnya adanya mix gitu. Jadi memang kalau penelitian ini kan memang cukup banyak yang mungkin hasilnya belum terlalu konsisten gitu ya Pak ya. Nah, tetapi yang saya ketahui sendiri, kalau misalkan di laki-laki sendiri, itu memang ada yang mengatakan laki-laki ini cenderung untuk lebih sulit mengungkapkan perasaannya terkait dengan peristiwa-peristiwa negatif yang dialaminya. Nah, itu yang kemudian juga berpengaruh terhadap bagaimana sosok laki-laki itu untuk merespon terkait dengan konflik perceraian orang tuanya. Itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Lalu juga di budaya Indonesia sendiri itu dikatakan bahwa kita cenderung untuk menekan emosi negatif ketika yang merasakan itu adalah sosok laki-laki, seperti itu. Nah, itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana akhirnya laki-laki bisa meregulasi emosi mereka, bisa mengungkapkan emosi mereka sendiri, seperti itu. Nah, jadi memang banyak literatur juga yang mengarah kepada akhirnya bagaimana perbedaan respon antara laki-laki dan juga perempuan. Seperti itu, mungkin kira-kira Pak Haryadi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Clara, jawabannya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Pak Haryadi itu barangkali menarik juga ya untuk mendalami kalau kita dengarkan komentar dari Pak Monty ya, berkaitan dengan apa tadi, subjek ya, kriteria subjek itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Monty, Pak? Penelitiannya Clara ini demografinya perempuan. Jadi memang Clara tidak meneliti lebih mendalam mengenai respons laki-laki. Jadi respons
suami terhadap istri, bagaimana peran suami terhadap istri gitu. Ini bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi apa yang dikemukakan oleh Clara itu memang benar adanya, bukan hanya di Indonesia, laki-laki di banyak negara itu cenderung lebih defensif terhadap perempuan di dalam memproyeksikan atau mengungkapkan perasaan. Kenapa? Ya lebih gengsi untuk lebih menunjukkan mereka tuh lebih mampu mengatasi persoalan walaupun belum tentu demikian, gitu ya. Saya mau menyinggung lagi mengenai apa yang disampaikan oleh Clara, masalah attachment dari Bowlby. Mungkin ada yang masih ingat bahwa Bowlby itu simbiosis mutualistik di dalam attachment. Jadi kalau seorang pengasuh dan anak itu memiliki kelekatan yang baik, dia akan menjadi akan dibawa terus baik gitu. Misalnya ibu menimang anaknya, terus anaknya tersenyum, ibunya juga gembira. Karena ibunya gembira, kegembiraan ini kemudian menjadi impresi positif pada diri anak. Karena impresi positif pada diri anak, dia menimbulkan respons yang menyenangkan. Karena anaknya berespons menyenangkan, jadi ibunya juga menjadi senang gitu. Ya, sebaliknya kalau ada misalnya pengasuh yang memberi makan, feeding kepada anaknya susah dikasih makan, terus kemudian pengasuhnya kesel, anaknya marah, karena anaknya marah, pengasuhnya makin kesel gitu loh. Itu yang namanya simbiosis mutualistik. Jadi kalau positif berimbas positif, kalau negatif berimbas negatif. Satu Bowlby, yang kedua adalah Ainsworth yang melakukan penelitian tentang adanya secure attachment, anxiety attachment, dan avoidant attachment. Ini adalah eksperimen terhadap anak yang misalnya ditinggal ibu, kemudian ada orang asing, strange situation namanya. Eksperimen dari strange situation. Kalau anak yang memiliki attachment yang secure, jadi ceritanya di dalam satu ruangan, seorang anak bersama ibu dan bersama stranger. Makanya namanya dikenal sebagai strange situation. Kemudian ibunya pergi. Nah, kalau anak yang secure, setelah ibunya kembali, dia akan secure mengapproach mamanya. Mama gitu, ya. Sedangkan anak yang cemas, ketika dia ditinggal ibu, ditinggal stranger, begitu mamanya kembali, dia kayak malu-malu kucing gitu, ya. Ini yang anak yang sering ngambek nanti, gedenya tuh anak yang sering ngambek, itu yang seperti itu, seperti jinak-jinak merpati, ya. Yang avoidance itu cenderung anak cuek bebek. Jadi waktu mamanya kembali bodoh, mau balik kek, mau enggak kek, gitu ya. Itu ada 3 pola perilaku antara anak dan ibu. Yang secure itu akan reapproaching mamanya, yang anxiety itu akan jinak-jinak merpati, yang avoidant itu akan bersikap masa bodoh. Jadi kalau ibunya memberikan pola asuh atau attachment yang senjang, maka si anak juga akan menghasilkan respons yang senjang. Ini apa hubungannya antara Ainsworth dengan Bowlby? Ainsworth itu muridnya Bowlby soalnya. Itu loh. Ya, jadi memang ada pengaruhnya konsep dari Bowlby terhadap penelitian Ainsworth. Begitu tambahan saya. Baik, Mudah-mudahan bisa terima dipahami. kasih Pak Monty yang telah memberikan uraian tambahan mengenai attachment ya. Ya, jadi kita beri lagi kesempatan kepada Mbak Clara untuk menjawab tadi 2 penanya yang lain tadi, Mbak Sefira tentang apa alasan memilih variabel, lalu Mbak Elisa tentang kajian peran orang tua dalam situasi perceraian ya. Barangkali ditanggapi dulu ya Mbak Clara sebelum nanti kita akan pada penanya Mbak Ripka. Ya, silakan.
Ya, baik Pak Raja. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Mbak Sefira. Oke, terima kasih Mbak Sefira atas pertanyaannya terkait dengan pemilihan variabel terkait dengan moderator. Nah, jadi ketika memang mencari terkait dengan variabel moderator, saya pertama kali mencari kajian literatur terkait dengan SWB sendiri. Nah, jadi setelah saya dapatkan sebenarnya apa sih dampak dari SWB yang rendah seperti itu, lalu saya cari kira-kira faktor protektifnya apa ya yang bisa membantu si SWB ini, yang juga berkaitan sebenarnya dengan tadi masalah kelekatan. Nah, yang saya dapatkan adalah faktor dari adanya hubungan sosial yang positif, di mana kita merasa didukung, bukan hanya sekedar didukung tadi secara materi, secara kehadiran fisik ataupun pemberian emosional, tetapi ketika kita benar-benar merasakan bahwa kita dipahami oleh orang lain, kita didukung oleh orang lain, itu menjadi faktor yang sebenarnya sangat baik untuk bisa membantu SWB kita. Dan kalau kembali kepada teorinya Diner sendiri, bahwa sebenarnya untuk mencapai SWB yang baik ini sangat dibutuhkan salah satunya adalah hubungan sosial tadi, karena kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu saya merasa bahwa dukungan sosial ini menjadi hal yang bisa saya berikan untuk menjadi moderator. Nah, tentunya saya juga melakukan kajian literatur terkait dengan PPR. Sebenarnya dia sudah pernah dikaji di literatur apa saja, dengan hasilnya apa saja. Jadi memang PPR ini sudah dibuat penelitiannya untuk menjadi moderator di beberapa variabel lainnya yang masih terkait juga dengan masalah antara hubungan dengan pasangan, terkait dengan masalah kepuasan seksual, terkait dengan tadi masalah keterbukaan ekspresi emosi. Nah, sehingga didapatkan bahwa PPR ini sebenarnya bisa pernah diteliti juga untuk menjadi moderator. Nah, dengan adanya studi yang cukup mendukung terkait dengan kaitan anxiety dengan PPR, PPR juga dengan SWB. Oleh karena itu saya memilih si PPR ini untuk dikaji di penelitian saya untuk menjadi moderator. Kira-kira seperti itu, Mbak Sefira. Mungkin kalau dari Mbak Sefira, bagaimana Mbak? Ya, Oke, makasih Mbak Clara. Mungkin kalau saya boleh menambahkan, ya Mbak ya, ingin bertanya juga nih, untuk PPR tadi kan dikatakan bahwa hasilnya bisa memprediksi SWB ya, tapi belum bisa menjadi moderator, benar ya Mbak ya? Oke, boleh jelaskan nggak Mbak? Ini maksudnya gimana ya? Saya kurang paham nih. Terima kasih ya Mbak Clara. Iya, oke. Jadi terkait dengan PPR ini ketika kita menguji dalam uji regresi moderator, ini kan sebenarnya kita perlu melihat bagaimana pengaruh antara variabel moderatornya juga kepada variabel dependennya. Kira-kira pengaruhnya signifikan nggak sih seperti itu? Nah, jadi ketika PPR ini dikatakan tadi tidak bisa memoderatori, artinya tidak bisa untuk mengubah hubungan antara tadi attachment dengan SWB. Tidak bisa memperkuat hubungan ataupun memperlemah hubungan yang terjadi antara attachment dan juga SWB. Nah, tetapi ketika dia dikeluarkan menjadi variabel bebas, variabel independen, itu memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi tidak dikaitkan dengan si attachment ini, tetapi dia sebagai variabel independen ini sangat berpengaruh terhadap SWB-nya. Seperti itu kira-kira Mbak Sefira. Jadi ketika kita merasa bahwa kita didukung, dipahami oleh pasangan kita, itu bisa tadi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ataupun penurunan SWB seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Clara. Selamat malam. Terima kasih Mbak jadi Sefira. sepertinya relasinya menjadi positif ya, sepertinya ya, semakin meningkat PPR-nya, gitu ya, Mbak Clara ya, semakin meningkat juga SWB-nya. Berbeda dengan attachment tadi, bukan? Jadi ya seperti itu. Baik, terima kasih. Dan dari Mbak Elisa, pertanyaannya tadi mungkin bisa dijawab dulu, Mbak Clara, tentang peran orang tua dalam situasi perceraian pada anak. Kurang lebih begitu tadi. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Eliza. Terkait dengan pertanyaannya, apakah saya meneliti bagaimana peran orang tua dalam membantu proses adaptasi anak ketika menghadapi perceraian? Begitu ya Mbak ya? Oke, nah kalau dari penelitian saya sendiri memang tidak
meneliti terkait dengan hal tersebut karena di penelitian saya sendiri itu tidak didalami terkait dengan karakteristik partisipannya. Apakah dari latar belakang perceraiannya seperti apa, dinamika keluarga yang terjadi seperti apa, struktur keluarganya seperti apa pada setiap masing-masing partisipan itu memang tidak saya batasi. Jadi memang cukup general. Dan ini juga yang menjadi sebenarnya keterbatasan dalam penelitian ini ya. Mungkin nanti bisa dieksplor lebih lanjut di penelitian-penelitian lainnya seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk terkait dengan bagaimana peran orang tua dalam membantu adaptasi anak itu sebenarnya cukup banyak ada juga di berbagai literatur yang mungkin nanti Mbak Eliza bisa coba lihat apabila tertarik. Mungkin begitu Mbak Eliza. Baik, Ya, terima kasih. itu bisa inspirasi nanti untuk Pak Elisa untuk melanjutkan penelitian dan juga Pak Haryadi tadi ya. Jadi mencoba menganalisa dari perspektif gender misalnya, gimana kalau laki-laki, apakah attachment-nya sama seperti perempuan ya. Tadi udah lihat teorinya beda ya. Laki-laki lebih defensif karena gengsi gitu ya. Aku kuat padahal lemah gitu ya. Oke, baik. Itu sesi pertama. Sebelum ya sebentar ya Mbak Rifka ya, tentang 2 poin yang terakhir itu mungkin Pak Monty ada catatan tambahan Pak Monty Yang mananya yang mau ditambahin? yang dari apa tadi alasan memilih variabel dan juga peran orang tua yang memang tidak diteliti oleh Mbak Clara ya. Iya, ini bukan terkait dengan peran orang tuanya itu, tetapi lebih terkait penelitian ini lebih terkait mengkaji persepsi dari individu yang bersangkutan terhadap pengalaman hidup dia gitu loh. Jadi bukan pengalaman hidup yang mempengaruhi dia, tetapi persepsi atas pengalaman hidup yang dia alami. Gitu loh ya. Ini penelitiannya. Jadi pengalaman di atas perceraian orang tua itu bagaimana mempengaruhi respons interaksi dia dengan pasangan hidup. Itu sebetulnya yang diteliti. Dan hasilnya adalah ya kalau memang dampak perceraian terhadap well-being, ya itu memang ada. Tetapi apakah dampak perceraian itu memediasi atau dalam tanda petik mediasi itu kayak campur tangan gitu ya. Campur tangan terhadap variabel-variabel yang lain tidak serta-merta demikian. Jadi bisa saja orang tua bercerai, ya anak-anaknya nggak apa-apa juga gitu. Tidak keputusan mereka atau persepsi mereka bisa dipengaruhi itu, bisa juga tidak dipengaruhi itu. Apa yang mempengaruhi? Ya bagaimana respons dari pasangan hidup terhadap interaksi mereka di dalam menjalankan pernikahan ini, gitu loh. Baik, Oke. terima kasih Pak Monty. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi kedua ya. Kita awali dengan Mbak Rifka, sudah angkat tangan dari tadi ya. Ada, tolong dikabarin Miss Hartinah kalau ada chat ya. Saya mungkin Ada dari Mbak Ervina Audi ya. Pak di kolom chat. Oke, nanti kita beri kesempatan, nanti saya bacakan, saya sudah lihat. Oke, Mbak Rifka silakan untuk mengajukan pertanyaan. Belum di apa, mikrofonnya belum di. Betul, saya minta maaf. Baik, ya, gimana Pak? Silakan. Suara saya sudah jelas? Udah. Iya, ya pertanyaan saya ini saya ajukan kepada Mbak Clara dan juga kepada Dr. Monty. Jadi sebenarnya sih dari penelitian ini saya mulai berefleksi ya. Saya minta feedbacknya saja. Apakah sebenarnya ini bisa saya juga simpulkan? Maksudnya ketika anak-anak bercerai, mereka juga mengalami neglective begitu. Maksudnya ya diabaikan. Apakah ini juga kita bisa terapkan, kita bisa simpulkan kepada anak-anak dengan konteks yang mungkin keluarga mereka nggak bercerai. Saya ambil contoh ya, ini dalam konteks karena saya punya yayasan dan kami ada build asrama untuk anak-anak di interior Papua, yang which is orang tua mereka itu tanda kutip membuang mereka, jadi kita tampung untuk menyekolahkan mereka. Apakah ini juga artinya bahwa
tidak berarti ketika orang tua itu tanda kutip membuang mereka, mereka itu ya akan mengalami pernikahan yang buruk ke depannya. Jadi sebenarnya apakah penelitian ini juga bisa saya pakai sebagai satu refleksi, sebagai suatu tanda kutip penghiburan untuk melihat masa depan anak-anak ini, bahwa yang tadi Mbak Clara sebut sebagai dukungan sosial, hubungan sosial, itu akan mempengaruhi sekali bagaimana nanti anak-anak itu ke depannya membangun pernikahan mereka. Apakah bisa seperti itu secara berpikir saya? Ya, terima kasih. Tolong ya dikoreksi dan berikan feedback. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ripka. Nanti akan dijawab oleh Mbak Clara. Lalu yang kedua mungkin saya lanjutkan aja ya Mbak Clara ya. Penanya yang kedua saya bacakan dari chat di sini dari Ervina Audi ya, pada jam 8 lewat detik kedua tadi, yang isinya begini: hal mencari responden adalah hal yang menantang untuk saya, sehingga saya kagum dengan pemilihan demografi responden Kak Clara, yaitu mengalami ortu bercerai sebelum 18 tahun. Untuk hal ini apakah boleh Clara berbagi tips bagaimana cara mencari responden penelitian, dan jika berkenan boleh info berapa jumlah responden yang diperoleh. Oke, jadi menyangkut karakteristik ya, bagaimana cara menjaringnya, karena untuk melacak orang yang pernah mengalami ya pengalaman orang tua yang bercerai ya gampang-gampang susah ya, atau ngeri-ngeri sedap gitu ya. Oke, itu penanya yang kedua. Saya lanjutkan yang ketiga. Oh, tidak ada ya, hanya itu ya. Hanya ini, yang lainnya nggak ada lagi pertanyaan. Ini menyangkut apa background tadi. Nah, jadi hanya itu dua dulu ya. Mbak Clara, silakan Mbak Clara. Oke, baik. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih Mbak Ripka atas pertanyaannya. Jadi kalau boleh mungkin saya rangkum terkait dengan pertanyaannya, apakah penelitian saya ini juga bisa digeneralisasikan bagi orang-orang atau anak-anak yang orang tuanya itu membuang mereka begitu ya, tetapi bukan dalam konteks perceraian gitu ya Mbak ya? Oke. Nah, jadi, sebenarnya kalau dari penelitian saya sendiri memang respondennya ini terkhususkan gitu ya. Jadi memang, ayah dan ibunya sudah pure bercerai, seperti itu. Nah, tetapi tentunya dinamikanya juga nanti akan berbeda, dengan, anak-anak yang mungkin, dinamika di dalam keluarganya juga berbeda. Seperti yang tadi Mbak sebutkan, mereka dibuang, seperti itu. Yang memang sebenarnya secara literatur, secara teori, itu juga memang sangat berpengaruh terhadap nantinya bagaimana pembentukan, kelekatan, yang mereka alami, seperti itu. Nah, tetapi itu juga yang sebenarnya, tadi, menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Karena kembali lagi dinamika terkait dengan keluarga partisipan ini tidak digali secara mendalam, karena ini juga menggunakan penelitian yang kuantitatif. Lalu juga, hanya diberikan, kriteria partisipan yang orang tuanya bercerai, seperti itu. Tetapi tidak dilihat lagi struktur keluarganya seperti apa, lalu, kemudian dinamika setelah terjadinya perceraian seperti apa, itu kan juga sangat berpengaruh sebenarnya terhadap, anak-anak, seperti itu. Dan, kembali lagi tidak semua, seperti yang tadi Pak Monty jelaskan, tidak semua sebenarnya perceraian, itu bisa berdampak, istilahnya membuat anak-anak itu tidak memiliki masa depan, seperti itu. Karena dari berbagai literatur pun juga disebutkan, sebenarnya ketika, orang tua yang sudah berpisah pun, tetapi mereka bisa melakukan co-parenting, di mana mereka itu sama-sama bekerja sama, membantu perkembangan anak mereka ini tetap optimal, gitu. Jadi yang biasanya membuat masalah itu kan adalah konflik di antara orang tua membatasi anak mereka dalam, membicarakan salah satu orang tua. Nah, itu sebenarnya yang sangat juga berpengaruh terhadap anak-anak, begitu. Jadi kalau misalkan tadi ditanyakan apakah bisa digeneralisasikan, untuk penelitian ini memang hanya menggunakan partisipan yang orang tuanya bercerai. Mungkin seperti itu, Mbak Rika. Gitu. Mungkin dari Mbak Rika ada tanggapan lain, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Clara, sudah jelas. Terima Oke. kasih. Syukur sudah jelas.
Lalu penanya yang kedua mungkin Mbak Clara bisa dilanjutkan dari tadi Oke, ya baik Pak. cara menggait, nah gitu ya, cara Mhm. menggait respondennya gitu ya. Jadi penasaran ini, Mhm. silakan. Oke, terima kasih Mbak Ervina atas pertanyaannya terkait dengan responden hal yang menantang. Ya, ketika saya mencoba mencari responden ini juga memang cukup sulit, apalagi dengan isu yang cukup sensitif, di mana terjadinya perceraian itu sendiri. Jadi kalau saya kemarin itu mencobanya adalah mencari komunitas, gitu. Karena kan biasanya untuk kriteria partisipan yang isunya sensitif, biasanya mereka itu ada komunitas-komunitas online tertentu, seperti itu. Nah, kita bisa coba masuk ke situ, memang harus bertanya sih secara satu persatu, dijelaskan juga tujuan dari penelitiannya apa, seperti itu. Nah, kalau yang kemarin saya kebetulan mendapatkan salah satu komunitas broken home seperti itu, dan saya mencoba menghubungi adminnya. Saya jelaskan terkait dengan tujuan penelitian saya seperti apa, dan memang berdasarkan rujukan dari UNTAR untuk tidak memberikan hadiah apapun gitu ya kepada responden, sehingga memang cara approach-nya adalah satu-satu gitu. Jadi another tips-nya adalah ketika mendapatkan penolakan dari responden, it's okay gitu. Jadi kayak yang penting kita coba aja untuk cari lagi. Dari kemarin yang coba saya approach adalah 200 orang, tetapi yang kemudian memberikan respon positif itu 115 orang. Seperti itu. Jadi totalnya ada 115 orang. Mungkin dari Mbak Ervina, apakah sudah cukup jelas terkait dengan tipsnya? Cukup sih Kak Clara. Terima kasih Oke. banyak. Ya, ya, Mbak Ervina sudah tersenyum-senyum dia, berarti sudah puas itu ya. Ya, baik. Kita mungkin boleh dengar komentar Pak Monty ya berkaitan tadi pertanyaan Mbak Ripka itu ya menyangkut anak ya gitu tadi ya kurang lebih ya Mbak Clara orang tua yang kesannya seperti membuang gitu ya. Gimana ya konteksnya membuang anak begitu ya dalam situasi pertanyaan dari Mbak Ripka tadi. Oke. Merespons ini kita harus bisa membedakan antara term atau istilah divorce atau bercerai dengan abandonment. Istilah membuang belum tentu dia bercerai. Jadi orang tuanya boleh aja tinggal bersama, anaknya dibuang gitu. Itu juga bisa. Orang tuanya nggak bercerai. Sementara dalam konteks perceraian itu juga bisa terjadi custodian agreement namanya. Jadi setelah bercerai, ini siapa yang menjadi custodian? Apakah anak ikut ibu atau anak ikut bapak atau anak seminggu 3 kali ketemu ibu, seminggu ketiga kali ketemu bapak, atau during the weekend ketemu ibu, during the weekend ketemu bapak. Ini yang namanya custodian agreement. Nah, di dalam penelitian ini memang tidak dikaji masalah custodian agreement dan kondisi keluarga seperti itu. Tetapi sangat berbeda dengan apa yang Anda pertanyakan di Papua dengan masalah abandonment ini. Nah, kita juga harus lihat situasi abandonment-nya bagaimana. Tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba ditinggal sendirian di rumah, orang tuanya nggak ada, atau bagaimana dia di abandon. Ada yang masih kecil, baby yang terbuang gitu. Itu banyak sekali kondisi-kondisi yang seperti itu yang berbeda, sangat berbeda. Bukannya agak berbeda, sangat berbeda konteksnya dengan perceraian. Dan ini yang tidak diteliti oleh oleh Clara, gitu ya. Sehingga ya itu nggak bisa dijawab karena nggak menghasilkan penelitian. Mengenai pengambilan sampling barusan, memang gampang-gampang susah dan ini terkait dengan etika penelitian, research ethics. Sebagai profesional di dalam melakukan penelitian, apabila kita ingin mengkaji sesuatu yang terkait dengan privacy, karena ini masalahnya privacy, itu memang perlu consent, kesediaan responden untuk
memberikan respons. Jadi kalau respondennya bilang saya nggak mau, ya udah, nggak bisa apa-apa gitu. Peneliti nggak bisa maksa. Dan juga memang peraturannya kita tidak boleh memberikan apa-apa, karena memberikan apa-apa itu merupakan pelanggaran pasal etika yang bersifat, yang cenderung sifatnya adalah bribery atau nyogok. Ya. Dampak dari nyogok ini menimbulkan penyimpangan dalam memberikan respons, baik itu apakah dia ya udah deh kita ngikut aja, yang penting kita dibayar gitu kan. Jadi tidak dengan sukarela, not at the free will. Ini yang menjadi tantangan di dalam melakukan penelitian. Saya kira begitu saya tambahannya. Baik, terima kasih banyak Pak Monty atas penjelasannya. Teman-teman, cukup banyak pertanyaan lewat chat masuk pada saya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi walaupun ada 5, Mbak Clara tidak usah grogi ya. Jadi sederhana saja, kita simpelkan. Ada tadi yang sudah ditanyakan oleh Mbak Ripka, tapi apakah Ripka Arunglangi itu yang sama dengan Ripka tadi ya? Mungkin ya. Ya, tapi saya lihat pertanyaannya berbeda. Saya bacakan saja, nanti kalau berkenan boleh dijawab. Pertanyaannya seperti ini dari Mbak Ripka Arunglangi. Apakah dari penelitian ini dapat disimpulkan juga bahwa attachment di masa dewasa lebih dipengaruhi oleh atau dipengaruhi kepada? Saya kira dipengaruhi oleh kualitas caregiver-nya. Nah, itu pertanyaan yang pertama dari Mbak Ripka. Lalu yang berikutnya dari Mbak Griselda Safira, ada 2 pertanyaan pendek, yaitu apakah ada kemungkinan orang dengan kelekatan anxiety dan avoidance dapat berubah menjadi orang dengan kelekatan secure? Nah, jadi ada perubahan dari 2 jenis attachment itu kepada jenis yang satu lagi. Lalu yang berikut, bagaimana cara mengelola atau memperkuat attachment yang sehat dalam hubungan interpersonal? Ini dari Mbak Griselda. Saya lanjutkan lagi dari Mbak Marsha, ya, Indah Saputri, ya. Jika memang perceraian tidak terelakkan, apa yang bisa dilakukan kedua orang tua agar anak tetap tumbuh dengan sejahtera di kemudian hari? Nah, ini lebih pada aplikasi ya nampaknya ya, aplikasi. Lalu yang menyangkut partisipan, untuk partisipan yang sudah menikah dapat dilihat dukungan dari pasangan atau suaminya. Namun untuk partisipan yang belum menikah, adakah faktor yang dapat dilihat agar mereka dapat meminimalisir dampak yang akan datang di kemudian hari? Ya, jadi ini ada aspek yang tidak menikah ya dari wanita tadi. Apakah saya bacakan lagi ya? Mungkin terlalu banyak ya Mbak Clara. Atau nanti yang 2 terakhir itu yang berikut ya. Nanti karena terlalu banyak bisa kelupaan. Itu saja dulu. Yang 2 penanya yang berikut nanti saya bacakan di sesi berikutnya. Semoga bisa ditangkap ya pertanyaannya Mbak Clara. Silakan Mbak Clara. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Raja. Untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Ripka ya, apakah kualitas caregiver ini berpengaruh terhadap tadi pembentukan kelekatan gitu ya Pak ya? Betul. Oke, ya jadi kalau misalnya dari literatur sendiri, dari teori-teori yang ada, itu memang sangat berhubungan dengan yang namanya kualitas caregiver ataupun pengasuh utamanya. Memang idealnya adalah pengasuh utamanya adalah orang tua. Nah, tetapi kan memang tidak selalu bahwa orang tua yang menjadi caregiver utamanya. Nah, menurut literatur sendiri, ada yang membahas terkait dengan kuantitas dan juga kualitas dari pola pengasuhan. Seperti itu. Jadi berbeda hasilnya. Yang dikatakan baik adalah ketika
pola pengasuhan ini berkualitas. Jadi tidak hanya dari segi kuantitas mereka hadir, mereka menemani anak-anaknya seperti itu. Nah, tetapi bagaimana sih kualitas dari pola pengasuhannya? Bagaimana cara dia berinteraksi dengan anak-anaknya seperti itu? Bagaimana ketika anaknya menghadapi suatu masalah, mereka ada di situ untuk bisa menjadi jaring pengaman bagi anak-anak tersebut. Nah, ini juga berbeda nantinya. Nah, mungkin itu secara singkat dan juga sederhana setelah yang saya bahas terkait dengan literatur tadi. Jadi memang kualitas itu sangat berpengaruh terhadap anak. Lalu untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Griselda, apakah orang dengan kelekatan yang tadi tidak aman bisa menjadi secure? Oke, nah terkait dengan ini juga saat saya membaca berbagai literatur, berbagai dengan teorinya, jadi memang kelekatan ini dikatakan sebenarnya cukup stabil. Gitu. Jadi ketika dia sudah terbentuk, ini sebenarnya cukup stabil seiring berjalannya dengan waktu. Nah, tetapi dikatakan bahwa manusia itu tetaplah dinamis gitu. Jadi memang tidak mengalami perubahan yang langsung besar, tetapi bisa berubah. Nah, karena dikatakan bahwa manusia ini bisa kok untuk selalu berkembang. Jadi ketika tadi mengalami kelekatan yang tidak aman, tetap bisa berkembang dengan berbagai cara. Tetapi memang butuh proses yang tidak mudah dan tidak cepat seperti itu. Nah, dikatakan juga dari teori attachment bahwa sebenarnya ketika sudah mengalami kelekatan yang tidak aman, itu bisa berubah karena beberapa faktor. Termasuk di dalamnya, kalau yang pertama itu apakah orang ini aware dengan kondisinya seperti itu. Lalu juga apakah ada peristiwa-peristiwa major, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam hidupnya yang sangat berpengaruh terhadap dirinya. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap perubahan tadi, kelekatan dalam dirinya. Lalu yang ketiga, apakah orang ini menjalani terapi? Seperti itu. Jadi terapi-terapi yang bisa membantu dalam proses attachment menjadi lebih baik, ini juga bisa berpengaruh terhadap perubahan tadi pola attachment itu sendiri. Ini berdasarkan dari literatur ataupun penelitian-penelitian yang ada. Oke, lalu bagaimana cara mengelola attachment yang sehat? Berdasarkan literatur juga, kembali lagi pada literatur yang ada, bahwa cara mengelola attachment yang sehat adalah yang pertama aware terhadap diri sendiri. Gitu. Jadi apakah orang ini menyadari sebenarnya pola attachment yang terbentuk di dalam dirinya itu seperti apa sih? Gitu. Lalu dampak-dampak apa saja yang dirasakan oleh dirinya berkaitan dengan tadi pola attachment. Dan yang ketiga adalah seberapa mau individu tersebut itu untuk mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik, untuk berkembang. Mungkin secara general itu jawabannya ya, Mbak Griselda. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Monty karena beliau lebih banyak aplikasi di dalam kehidupan nyata seperti itu. Oke, lalu untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan jika perceraian tidak terelakkan, bagaimana agar anak itu bisa tumbuh dengan sejahtera? Oke. Jadi memang di dalam penelitian ini tidak dibahas terkait dengan hal ini, tetapi dari berbagai penelitian yang ada sangat penting bahwa ketika terjadinya perceraian itu adalah tidak melibatkan anak seperti itu. Jadi ketika ada konflik yang terjadi antara orang tua, penting untuk orang tua bisa meminimalisir anak-anak mereka ini terlibat langsung dalam konflik yang ada. Ada penelitian juga yang mengungkap bahwa bagaimana konflik antara orang tua, di mana orang tuanya ini menjadikan anaknya sebagai penyampai pesan terhadap pasangannya. Nah, ini juga sangat berpengaruh buruk terhadap perkembangan anaknya nanti. Nah, jadi ketika tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika perceraian terjadi, bisa dengan mencoba membawa ke psikolog gitu ya, untuk dibantu dibimbing kira-kira bagaimana sih kesiapan dari anak ini sendiri gitu. Karena kan dari tahapan usianya juga berbeda nanti cara penyampaiannya. Bagaimana menyampaikan bahwa orang tuanya ini sudah berpisah dan sebagainya. Lalu juga ada tadi penyesuaian adaptasi dalam kehidupan anak-anak ini sendiri. Nah, itu bisa dicapai apabila membingungkan bisa dibawa ke psikolog. Seperti itu. Lalu terkait dengan pertanyaan yang terakhir, untuk partisipan yang belum menikah, apakah ada faktor yang bisa dilakukan untuk meminimalisir SWB menurun? Seperti itu ya Pak ya, Pak Raja ya? Betul, betul. Oke.
Jadi untuk partisipan yang belum menikah, sebenarnya kalau tadi kan partisipan yang sudah menikah mungkin dukungan utamanya bisa dari pasangannya gitu. Tetapi kalau belum menikah, apakah harus dari pasangan? Tidak selalu. Jadi kita ini memiliki berbagai macam bentuk dukungan dari orang lain. Bisa dari keluarga, bisa dari teman-teman terdekat seperti itu, ataupun dari rekan kerja ataupun significant other yang memang benar-benar dekat dengan kita. Jadi dukungan sosial ini tidak hanya terbatas dari pasangan saja. Lalu kalau misalkan mau ditelaah lebih lanjut, mungkin selain dukungan sosial, ada juga faktor-faktor lain yang bisa membantu. Jadi tidak hanya dukungan sosial yang membantu dalam proses peningkatan SWB individu. Mungkin itu dari saya, Pak Raja, mungkin dari Pak Baik. Monty bisa membantu Ya. untuk melengkapi. Terima kasih, Mbak Terima kasih. Lara. Ya, ada tambahan barangkali dari Pak Monty khususnya menyangkut attachment tadi dan juga menyangkut ya partisipan yang tidak menikah misalnya, bagaimana caranya untuk bisa Saya dapat nggak bisa, dukungan, ya. saya tidak mencatat semua pertanyaan, tetapi saya jawab secara umum saja. Yang Ya, Pak. pertama, mudah-mudahan tidak menyimpang. Yang pertama masalah caregiver, iya apa tidak? Iya. Jadi caregiver itu sangat berpengaruh. Seberapa besar pengaruhnya? Besar sekali. Kapan dia berpengaruh? Menggunakan teori imprinting, menggunakan teori behavioral, menggunakan teori psikodinamika, dia berpengaruh pada usia prasekolah. Jadi mulai dari masalah postnatal, kemudian penyapihan, sampai pada periode prasekolah. Yang mengasuh dia adalah pengasuh utama, terutama ibu. Jadi kalau diasuh tidak oleh ibu, ya attachment terhadap ibunya juga kurang. Ya, jadi itu penting. Kenapa begitu? Kalau dari neuropsychology juga karena perkembangan brain faculty itu pada usia di bawah 5 tahun itu sangat cepat sekali. Terutama pada kelenjar hipokampus. Kelenjar hipokampus di dalam otak itu adalah pusat kepustakaan asosiatif. Pengalaman yang sangat mendasari. Pada perkembangan berikutnya akan terjadi brain plasticity. Jadi kemampuan otak itu bisa berkembang dan kemampuan otak ini bisa mengalami perubahan-perubahan. Tetapi ketika dia sudah terbentuk, landasannya sudah terbentuk, dia memiliki landasan yang relatif fix, relatif ajak. Nah, itu berada di bawah usia 8 tahun. 5 tahun itu yang paling cepat, sampai 8 tahun kemudian terjadi fakultas-fakultas otak perkembangan yang lebih mendetail. Ya. Kalau terjadi begitu, bisa nggak dia mengalami perubahan? Bisa dia mengalami perubahan, tetapi landasan fakultatif yang sudah sama dan rekaman asosiatif yang sudah berlangsung di kelenjar hipokampus itu akan tetap melandasi pola attachment dia. Seberapa jauh dia bisa berubah? Dia bisa berubah, bisa menyesuaikan diri, tetapi sensitif terhadap masalah itu. Jadi kalau ibunya yang caring, good mother, atau kalau dalam teorinya Sullivan dia good breast and bad breast. Jadi kalau ibunya mengasuh dengan kasih sayang, maka si anak akan berkembang menjadi manusia lembut, penuh dengan kelembutan. Sedangkan kalau tidak dengan kasih sayang, itu akan terjadi kesenjangan. Dia menjadi senjang emosinya. Di mana adanya? Di dalam rekaman otak ini. Oke, itu yang akan terjadi. Apalagi di dalam perkembangan berikutnya, di dalam perkembangan dalam perkawinan misalnya, dia mengalami betrayal, pengkhianatan, perselingkuhan. Nah, mereka yang memiliki landasan good breast atau memiliki landasan kelembutan, dia akan lebih sabar, dia akan lebih tabah mengatasi masalah ini. Tetapi mereka yang mengalami pola asuh dini yang sifatnya distancing akan lebih reaktif menghadapi betrayal dan cheating. Jadi kondisi-kondisi ini yang sangat mempengaruhi. Di samping itu juga ada hal-hal yang bersifat
marital dissatisfaction dengan berbagai konteks. Ya, saya bisa bicara sepanjang hari mengenai masalah ini. Kemudian masalah attachment, bagaimana seseorang bisa menyadari attachment dia. Kita kembali kepada konsep klise sebetulnya, self-awareness. Apa-apa itu untuk memahami tentang diri sendiri akan senantiasa kembali kepada self-awareness. Ya, itu adalah konsep yang klise. Lalu ada pertanyaan mengenai masalah kalau udah terjadi, kalau perceraian itu tidak bisa dihindari, lalu apa yang akan terjadi pada anak ini? Yang perlu kita pahami, peristiwa perkawinan, peristiwa perceraian, it's a form of major life events. Ya, cuman kalau perkawinan itu major life events yang sifatnya positif, perceraian itu major life events yang sifatnya negatif. Minor life events saja kita perlu adjustment, apalagi major life events. Jadi kalau perceraian itu tidak bisa dihindari, ya apa boleh buat bercerai, tetapi tolong waspadai anak-anak yang mengalami akibat perceraian ini. Jadi yang seringkali terjadi, orang tua sibuk ngurusi dokumen perceraian, lupa apa yang terjadi pada anak-anak mereka. They get lost. Ngurusin dokumen perceraian itu bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa setahun. And kalau the children get lost within that time, itu akan jadi masalah besar. Jadi itu yang harus diwaspadai. Bercerai sih silakan saja bercerai, tapi tolong pikirin yang ditinggalin akibat perceraian itu. Sehingga mereka butuh adjustment. How? Nah, ini yang bisa macam-macam. Bisa dengan children counseling, bisa dengan pemahaman dunia anak-anak. Dengan apa pemahaman dunia anak-anak? Bisa dengan storytelling, bisa dengan fable, macam-macam. Ya, jadi kalau ini dibahas terus, nggak ada habisnya nih pembahasan ini. Teknik, karena ini adalah teknis aplikatif. Kemudian kalau anak-anak yang mengalami perceraian orang tua, mesti bagaimana? Ya social support. Social support itu sosial. Yang menjadi masalah, yang seringkali menjadi masalah pada diri anak-anak, di sekolah misalnya, itu satu sikap dari lingkungan yang tidak ditanggapi oleh pihak institusi. Jadi misalnya teman-temannya bilang, orang tua lu bercerai ya, gitu. It's a form of bullying. Itu yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut seperti itu. Nah, pihak institusi juga seringkali, ya itu namanya dunia anak-anak, ya biarin aja mereka ngomong gitu. Ya nggak begitu ceritanya. Kalau tidak bisa dibendung cemooh itu, anak-anak yang mengalami bullying ini harus memperoleh perlindungan dari pihak sekolah dalam bentuk entah dia konseling, entah dia sebetulnya bentuk perlindungannya adalah penguatan ekosistem. Jadi nggak cuma diprotek, dipisahkan, nggak ada guna itu. Tapi dia mesti dikuatkan ekosistem. Dia harus untuk belajar menerima life is not always fair, bahwa ya memang pada kenyataannya begitu, tapi kamu tidak punya dosa karena masalah orang tua kamu yang bercerai gitu. Karena yang biasa muncul dalam diri anak-anak adalah they feel guilty. Mereka merasa bersalah ketika orang tuanya bercerai. Gara-gara saya. Kenapa begitu? Ya begitu memang kejadiannya. Seolah-olah jadi beban mereka. Itu yang harus diwaspadai pada dunia anak-anak. Kalau pada dunia remaja, dia akan lebih banyak bisa menjangkau social support ke yang lain, sharing kepada teman, sharing kepada profesional, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu menjawab berbagai pertanyaan. Baik, Bukan terima menjawab, kasih banyak Pak Monty atas penjelasan yang komprehensif, ya, yang menambah panorama kita terhadap tema yang dibahas malam hari ini. Teman-teman
depan ada 4 penanya terakhir ya, yang dituliskan lewat chat. Saya bacakan, ada pertanyaan yang menyangkut metodologis, tapi ada juga menyangkut konten ya. Berikut penanya dan pertanyaannya. Yang pertama dari Mbak Catherine Bella, yang bertanya, bagaimana pengaruh apabila individu mengalami attachment yang tinggi secara anxiety dan avoidance. Artinya anxiety and avoidance-nya tinggi dibandingkan pada individu yang hanya memiliki satu attachment yang tinggi. Ya, entah anxiety atau avoidance. Nah, jadi kedua-duanya tinggi atau hanya satu yang tinggi. Nah, yang ditanya itu bagaimana pengaruhnya, ya Mbak Clara. Yang kedua dari Mbak Desti Dwi Kayanti. Nah, pertanyaannya ini menyangkut metodologis ya. Bagaimana cara pengambilan data responden yang dilakukan, dan apakah setelah pengambilan data dilakukan uji reliabilitas dan validitas alat ukur dengan data responden. Ya, sangat teknis ya. Penanya yang ketiga dari Ervina Audi. Ini khusus sepertinya pada Pak Monty ya, Pak Monty. Dari pengalaman Pak Monty, seseorang yang mengalami orang tua bercerai sebelum mereka berusia 18 tahun, dampak terhadap si anak yang paling sering terjadi seperti apa? Sepertinya tadi sudah ada tersirat dalam penjelasan Pak Monty, tapi mungkin nanti bisa digarisbawahi kembali. Lalu yang terakhir dari Mbak Andi Nining, dari penelitian yang telah dilakukan, sejauh mana attachment anxiety ini akan mengganggu seorang perempuan dalam menjalani rumah tangganya. Nah, bagaimana cara mendidik anak perempuan pasca perceraian agar tidak selalu dibayang-bayangi oleh trauma yang pernah dia alami. Jadi teman-teman, secara tersirat sebetulnya pertanyaan ini sudah ada dalam pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin bisa di-highlight lagi jawabannya untuk bisa menjawab penanya ini. Demikian Mbak Clara, semoga membantu ya. Ringkasan pertanyaan. Silakan saya beri waktu kepada Mbak Clara. Oke, baik, terima kasih Pak Raja. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh individu yang memiliki tingkat attachment anxiety dan avoidance yang tinggi, apakah berbeda dengan yang salah satunya tinggi saja, seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari teorinya sendiri, ketika individu memiliki tingkat attachment anxiety yang tinggi, itu individu itu cenderung untuk merasa ketakutan yang berlebihan, akan ditinggalkan, akan dibuang, seperti itu. Nah, seperti yang kita bahas, bahwa attachment ini kan sangat berpengaruh terhadap secara kognitifnya, secara afektifnya, secara dia berperilaku terhadap orang lain. Sehingga ketika dia berrelasi dengan orang lain, memandang dunianya, memandang dirinya sendiri, itu akan cenderung terpengaruh dari si pola kelekatan yang ada di dalam dirinya. Pada individu dengan attachment anxiety yang tinggi, mereka cenderung memandang negatif juga terhadap dirinya. Mereka cenderung untuk mencari feedback-feedback yang sebenarnya itu negatif terhadap diri mereka sendiri. Nah, bagaimana cara mereka menghadapi pola pikir yang terus-menerus negatif, emosi-emosi yang terus negatif? Nah, mereka ini cenderung secara berlebihan mencari validasi dari orang lain, mencari bagaimana orang lain itu bisa memberikan rasa aman, tidak meninggalkan mereka, sehingga terkesan mungkin clingy dalam hubungan dengan pasangan, seperti itu. Jadi ada clingy-nya, dan juga tidak jarang juga mereka menjadi mengontrol secara berlebihan pasangan mereka, sehingga pasangan pun juga merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan pola individu dengan attachment avoidance yang tinggi? Individu dengan attachment avoidance yang tinggi itu cenderung untuk membatasi diri mereka. Mereka merasakan sebenarnya ketakutan bahwa diri mereka ini tidak akan dikecewakan ataupun disakiti gitu. Seperti basic bahwa di masa anak-anak mereka
caregiver itu tidak ada untuk mereka saat mereka membutuhkan. Jadi terkesannya mereka itu diacuhkan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ketika dewasa, individu dengan attachment avoidance yang tinggi lebih baik memagari diri mereka supaya mereka itu tidak disakiti, tidak dikecewakan oleh orang lain. Nah, ini secara berlebihan juga bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah terkait dengan pola attachment ini. Mereka jadi mungkin tadi membatasi diri, menjaga jarak secara emosional dengan orang lain, seperti itu. Dan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap pola hubungan yang terbentuk. Nah, jadi baik anxiety maupun avoidance yang tinggi pada pola attachment ini sama-sama menghasilkan sebenarnya pola yang maladaptif dalam menghadapi permasalahan, terutama dalam berelasi dengan orang lain. Lalu untuk berikutnya terkait dengan pertanyaan bagaimana mengambil data responden, lalu apakah dilakukan uji validitas dan reliabilitas kembali? Jawabannya iya. Jadi selalu dilakukan lagi terkait dengan uji validitas dan juga reliabilitas dengan mempertimbangkan berdasarkan teori kira-kira rentangnya berapa untuk dikatakan reliabilitasnya cukup. Jadi walaupun dari alat ukur sendiri sudah menyediakan angka reliabilitas, tetapi tetap diujikan berdasarkan dengan partisipan penelitian kita. Lalu berikutnya terkait dengan sejauh mana masalah kelekatan ini mengganggu perempuan. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, itu kan sangat berpengaruh. Itu akan membentuk internal working model di dalam diri kita, bagaimana kita memandang diri sendiri dan juga dunia. Jadi sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Baik itu secara kita memandang diri kita, memandang orang lain, menyelesaikan konflik dalam suatu hubungan, itu juga akan sangat berdampak. Sehingga dikatakan bisa mengganggu, tentu saja bisa mengganggu secara jangka panjang apabila tidak dibantu untuk dikembangkan lagi secara lebih positif. Oke, lalu terkait dengan pertanyaan terakhir. Dengerin webinar. Oke, terkait dengan pertanyaan terakhir, bagaimana membesarkan anak? Mungkin boleh diulang terkait dengan pertanyaan terakhirnya, Pak Raja. Saya agak keskip. Boleh. Dari Mbak Andi Nining ya. Bagaimana cara mendidik anak perempuan, jadi anak perempuan ini pasca perceraian agar tidak selalu dibayang-bayangi oleh trauma yang pernah dialaminya akibat perceraian itu, kira-kira demikian. Jadi cara mendidik anak perempuan ya sesudah orang tuanya bercerai supaya tidak menjadi traumatis. Demikian, Mbak Clara. Oke, terima kasih Pak Raja. Terkait bagaimana cara membesarkan anak perempuan pasca perceraian, mungkin saya akan mencoba untuk menjelaskan berkaitan dengan apa yang telah saya baca dan berdasarkan literatur, tetapi nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Monty secara profesional mungkin ya. Jadi terkait dengan hal ini, yang pertama adalah mungkin sebagai orang tua perlu dulu untuk memproses masalah perceraian itu sendiri gitu. Jadi terkadang mungkin kita ingin agar anak itu tidak merasakan dampak yang besar. Tetapi yang tidak kita sadari adalah sebenarnya perceraian sendiri itu berdampak pada diri kita. Bagaimana nantinya kita membesarkan anak-anak kita. Seperti itu. Jadi yang pertama mungkin kembali lagi ke self-awareness dulu. Self-awareness terkait dengan diri. Apakah diri ini sudah selesai dengan masalah perceraian ini, sudah diproses dengan baik, sudah healing juga dengan baik, karena itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti kita membesarkan anak. Seperti itu. Apabila dari orang tua sudah merasa bahwa sudah bisa berdamai dengan proses perceraian, setidaknya sudah mungkin melakukan konseling seperti itu dan sudah siap untuk membesarkan anak dengan baik. Nah, ini mungkin bisa dikembalikan lagi untuk anak itu kan pasti kehilangan salah satu figur dari orang tuanya. Jadi bagaimana ketika dia kehilangan figur dari ayahnya, sebagai seorang ibu itu bisa melengkapi apa yang hilang dari figur ayah tersebut walaupun tidak bisa secara utuh. Seperti itu. Dan mungkin yang tadi bisa dilakukan kalau kita kembali lagi kepada literatur, melakukan yang tadi namanya co-parenting tersebut. Bahwa bagaimanapun juga rasa kehilangan anak
terhadap salah satu orang tuanya, ini bisa menimbulkan peristiwa yang sangat besar bagi anak dan sangat berpengaruh bagi anak. Jadi bagaimana untuk membantu anak itu lebih siap berdasarkan tadi usianya juga, lalu tetap menjalin hubungan yang baik sehingga anak ini merasa bahwa dia tetap berkembang walaupun orang tuanya berpisah, tetapi dia tetap memiliki tempat berkembang yang aman, bahwa dia tetap merasa dicintai, tetap merasa diterima oleh orang tuanya, tetap merasa dijaga oleh orang tuanya. Nah, mungkin secara aplikatif nanti bisa ditambahkan oleh Pak Monty dari sisi profesional. Mungkin itu dari saya, Pak Raja. Terima kasih banyak, Oke, Pak. terima kasih Mbak Clara atas jawabannya. Jadi saya harap teman-teman yang bertanya tadi sudah puas ya atas pertanyaan, dan untuk selanjutnya kita beri kesempatan pada Pak Monty khususnya tadi menyangkut anak yang mengalami perceraian ketika dia belum berusia 18 tahun, apa dampaknya, terjadi seperti apa, seberapa dalam luka itu. Ya, walaupun tadi mungkin sudah dijelaskan, mungkin bisa di-highlight lagi Pak Monty. Dan juga yang terakhir tadi ya, mengenai pendidikan anak perempuan ya. Ini khususnya anak perempuan pasca perceraian. Demikian kurang lebih Pak Monty. Kami beri waktu Pak. Oke, saya akan merespons kayaknya pertanyaan yang awal itu terkait dengan multi konteks dan single konteks. Bisa nggak terbedakan mereka yang memiliki attachment tinggi di dalam anxiety dan avoidance dan attachment tinggi di dalam anxiety atau avoidance? Tidak bisa. Hanya salah satu. Jadi dalam teorinya Ainsworth itu apakah secure attachment, anxiety attachment, atau avoidance attachment. Jadi nggak bisa secure and anxiety, secure and avoidance, atau anxiety and avoidance, itu nggak bisa. One way or the other. Gitu ya. Cuman pertanyaannya kalau yang attachmentnya anxiety attachment, kira-kira in application dia jadinya kayak apa? People pleasing, yang maunya nyenengin semua orang gitu. Itu people pleasing sebabnya adalah karena anxiety yang tinggi, jinak-jinak merpati gitu loh. Nah kalau yang avoidance, yaitu dampaknya seperti apa? Dia akan mengarah kepada depresi nantinya. Mulanya cemas takut ditinggal, tetapi juga gengsi untuk attach, akhirnya ditinggal beneran. Ya, itu dampak yang biasa terjadi akibat dari pengaruh attachment anxiety dan attachment avoidance ini. Kemudian orang tua yang cerai, anaknya seperti apa? Pertama, anak itu mengalami disappointments. Jadi orang tuanya mengalami disappointments, pasti anaknya juga mengalami disappointments terhadap ditinggalkan oleh either one way or the other. Kalau ditinggalkan oleh keduanya malah jadi abandon. Yang kemudian muncul adalah guilty feeling. Salah saya apa sampai saya itu ditinggalkan oleh orang tua? Tuh. Terus mereka jadinya unloved. Jadi guilty feeling, mereka tidak lagi dicintai dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu membuat helpless. Itu yang akan terjadi. Dan itu yang harus kita waspadai. Terus mesti diapain? Nggak cuma anak perempuan, nggak cuma anak laki. Ini pertanyaan ini menyangkut masalah psikoterapi. Ya. Trauma healing itu menyangkut masalah psikoterapi, seperti tadi saya katakan bahwa perceraian is a major life events. Ya. Sehingga yang pertama adalah belajar untuk menerima kenyataan. This is the fact. It's bitter, sangat menyakitkan, sangat pahit. Tapi belajar dulu menerima ini. Selama dia belum bisa menerima, maka akan senantiasa denial, dan kalau sudah denial, selalu mengajukan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kenapa harus terjadi dan kenapa terjadi pada diri saya? Kenapa tidak terjadi pada diri orang lain? Selalu begitu. Kok orang lain enggak? Kok saya aja? Kok teman saya? Gitu loh. Ya.
dia harus belajar menerima, ya udah terjadi memang. Nah, setelah menerima apa yang terjadi ini, dia harus menjalani sejumlah sesi. Terserah psikoterapis mau menggunakan cognitive behavior therapy, art therapy, supportive therapy, narrative therapy, atau makna diri atau logoterapi. Narrative therapy itu seperti apa? Menyusun narasi hidup. Ya, itu karena apa yang ada di benak masing-masing orang, apa yang ada di benak masing-masing kita, itu selalu adalah narasi perspektif. Ya. Yang pengalaman itu, peristiwa itu tidak berubah. Di mana-mana sama, peristiwa itu tidak berubah. Tergantung siapa yang mengalami peristiwa itu, maka akan menghasilkan perspektif dari individu yang bersangkutan, dan persepsi dari individu yang bersangkutan akan menghasilkan jalinan atau rajutan cerita narasi dari individu yang bersangkutan. Peristiwa kemacetan saja bagi sejumlah orang menganggap itu hal yang biasa, bagi orang lain menganggap itu hal yang menyebalkan, bagi yang lagi pacaran berada di dalam mobil biar lamaan macetnya, gitu loh. Tapi di dalam konteks keluarga, it's a specific pattern of woven life history. Jadi ada rajutan peristiwa hidup, tinggal rajutan itu, peristiwa hidup itu menjadi drama atau tidak, gitu. Kira-kira begitu. Tapi sebelum saya tutup ini, saya mau menyampaikan sebuah catatan yang mungkin bisa jadi renungan, karena ini juga terkait psikologi keluarga. Families are the greatest gift to all. Losing family is the greatest loss of all. Mudah-mudahan bisa difahami. Keluarga adalah berkah terbesar bagi setiap orang. Kehilangan keluarga adalah kehilangan terbesar bagi semuanya. Begitu saya tutup, saya kembalikan kepada Pak Raja. Luar biasa, teman-teman. Tepuk tangan bersama kita dulu. Sangat berkesan ya pertemuan kita malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, tidak kebetulan ya, tema yang kita pilih malam ini sangat relevan dengan perkuliahan kita yang lain. Psikologi keluarga, psikologi perkawinan masuk juga di sini, dan akhirnya kita sampai kepada penghujung acara kita ini dengan mengatakan terima kasih kepada Mbak Clara Josephine yang telah mempresentasikan penelitiannya. Terima kasih Mbak, dan terima kasih juga kepada Pak Monty atas impuls dan juga penjelasan yang sangat komprehensif mengenai tema ini. Nah, sebagai bagian terakhir, kita akan menyerahkan sertifikat kepada kedua pembicara kita. Silakan ditampilkan sertifikatnya Miss Hartinah. Yang pertama, sertifikat kita serahkan kepada Pak Dr. Monty P. Setia Dharma, MSAT, MCP, MFCC, BCH, psikolog, sebagai narasumber mengenai partner kelekatan dan kesejahteraan pada perempuan dewasa yang mengalami perceraian orang tua. Kami serahkan sertifikatnya Pak Monty, mohon diterima Pak. Terima kasih atas kesediaannya. Thank you. Sertifikat kedua kita kepada Mbak Clara, silakan. Sertifikat ini kami serahkan kepada Mbak Clara Josephine, MC, kandidat. Kiranya menerimanya Mbak Clara, sertifikat ini sebagai tanda terima kasih kami dari tim FDI pada malam hari ini.
Demikian banyak, Pak. acara kita telah hampir selesai. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Silahkan Mbak Hartina. Kita foto dokumentasi dulu ya. Ya, selamat malam. Saya akan dokumentasi untuk kegiatan malam hari ini. Ada 2 slide. Saya akan mulai dari slide pertama ya. Siap, senyum manis. 1, 2, 3. Iya, oke. Jangan dimatikan dulu kameranya supaya nggak geser-geser. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi Pak Monty dan Mbak Clara, terima kasih juga Prof. Marat, terima kasih tim FDI, Mbak Hartina, dan teman-teman yang lain, dan kepada Anda semua teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasi Anda, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Selamat malam, sampai jumpa di acara yang akan datang. Selamat malam. Ciao. Terima kasih. Pak Terima Raja. kasih. Terima kasih, Pak Terima Monty. kasih. Pak Pak. Raja. Selamat malam. Pak Raja. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak Monty. Terima kasih. Terima kasih Pak Raja. Terima Saya kasih. izin Terima kasih. ending meetingnya ya, Prof. Ya, ya. Terima kasih banyak Prof. Marat. Terima kasih Prof. Marat. Selamat malam. Enggak saya. Selamat malam. Malam.